Gabriel. Nomor 10. Kak Gabriel ya, lurus atau balik? Putar aja ya. Hai mama. Ya, ya sudah. Udah. Hanya ke Springfield School, betul? Betul. Panggilnya Kak Gaby kali ya? Iya. Sedang buru-buru atau biasa aja nih Kak Gaby? Aman aja. Aman aja ya? Saya lihat akun Kak Gaby luar biasa nih. Transaksinya udah banyak banget nih. Tiap hari di Gojek. Tiap hari Gojek ya. Wah, ratingnya juga tinggi tuh. Oh iya. Tadi terkonfirmasi pas di chatnya aja udah positif banget tadi. Plus pas saya sudah sampai titik jemput ternyata udah standby itu. Wah, luar biasa. Istimewa tuh Kak Gaby buat driver kayak gitu. Indikator awal. Saya ucapkan terima kasih yang lebih lagi ya. Makasih juga kakaknya. Ngomong-ngomong Kak Gaby, selama naik ojek ini yang keberapa kali dapat driver helmnya ada alat komunikasi kayak gini? Pertama. Iya. Oke. Udah teriak-teriak. Masa teriak-teriak udah kedengeran ya? Iya. Dan sebenarnya nih Kak Gaby, saya juga sambil merekam nih Kak. Oh, Ada iya. kamera. Terima kasih. Nih, respon positifnya. Kadang saya sambil bikin konten, tapi uploadnya di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Tapi butuh persetujuan dari yang bersangkutan, dari customernya. Kalau dari Kak Gaby gimana nih? Aman? Aman. Oke, terima kasih. Kalau lagi lihat YouTube atau TikTok, nama channelnya Sensitive Human. Oh iya. Kalau Instagram nama panjang saya sesuai aplikasi. Kenapa saya namakan Sensitive Human? Kenapa? Karena saya senang mengajak sebanyak mungkin orang agar bisa lebih berempati saat berinteraksi dengan orang lain gitu, lebih peka gitu ya. Nah itu dia. Makin kesini makin curang.
lama-lama kayak gitu. Betul banget. Makin kesini tuh orang tuh udah memikirkan diri sendiri gitu ya kan. Oh, jadi apa ya? Momen-momen ketemu sama orang yang vibes-nya positif nih. Ya contohnya Kak Gaby salah satunya nih. Nah, saya senang membagikannya supaya orang-orang yang punya empati tidak cukup baik, mereka agar bisa tahu nih, oh ternyata yang baik seperti ini loh, yang bagus loh, yang bisa menyenangkan orang lain gitu. Kan kalau misalkan kita saling menyenangkan sesama manusia kan enak ya. Iya. Iya. Ada terkadang ada kita lihat di sosmed kan, customer sama driver tuh suka ada yang cekcok gitu kan. Wah itu biasanya itu salah satu atau keduanya merugikan pihak lain gitu kan. Bikin bad mood dari tukang ojeknya nggak ada respon nih. Terus juga begitu dapat order nggak sigap gitu ya kan. Begitupun customer nih, kadang ada tukang ojeknya udah sigap, pas udah sampai lokasi jemput masih nunggu lagi, bisa 10 menit lagi. Kalau 2 menit 3 menit it's okay, mungkin tinggal lagi pakai sepatu gitu, oke banget, gak masalah itu. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit kan wadidaw ya kan. Tadi ngorder pas lagi ngapain sih sebenarnya? Kayak gitu pengajar berarti ya? Baru tingkat apa nih? Oh berarti preschool ya? Preschool apa TK? Sama kan TK itu preschool? Iya betul. Wah, berarti pantas aja. Happy ya. Happy. Kelihatan juga rasa memakluminya juga kental banget. Sabar betul. Apalagi anak preschool itu kan menyerap banget ya. Peniru terbaik. Peniru terbaik. Jadi kalau memang mereka melihat hal yang positif ya nanti mereka tiru tuh. Tapi kalau mereka ngelihatnya negatif ya niru juga tuh. Makanya kita harus pinter-pinter bersikap di depan anak-anak. Pernah tes kepribadian nggak, Kak Gaby? Kenapa? Pernah tes kepribadian MBTI nggak? Pernah. Pernah. Apa hasilnya kalau boleh tahu? ESFJ. ESFJ. ENFJ. Iya FJ. SS. Oke, ESFJ. Wah. Konselor bukannya N ya kalau yang konselor ya? Harusnya enggak juga ya? Iya. Kalau saya INFJ. I. Kok bisa jadi gini? Heran kan? Nah itu berarti orang yang belum membaca keterangan INFJ. Nah, nanti kalau udah baca pasti iya juga ya masnya kenapa ini ya. Tapi nanti pas pulang brain dong. Apa? Capek nggak? Sangat. Bahkan kalau udah pesan WA atau mungkin telepon atau apa kayaknya udah bodo amat. Udah capek banget. Kayaknya udah nggak mau interaksi lagi gitu. Kuotanya udah habis ya? Kuotanya udah habis. Biasanya orang kalau ngeliat saya tuh ngerasain nih supel gitu kelihatannya kan, ngomong lancar, tapi ternyata introvert. Tuntutan pekerjaan. Dan memang saya bikin konten ini Gaby ada tujuan yang jauh lebih tinggi lagi. Bukan sekedar mencari uang, bukan sekedar untuk hiburan, tapi ada tujuan yang lebih patriotik kayaknya disebutnya ya. Waduh, ini mulai agak berat nih, nggak apa-apa, bahasa yang berat nih, boleh. Kayak saya ingin suatu saat nanti jadi orang yang cukup berpengaruh agar bisa ikut andil membuat Indonesia lebih baik
melalui pendekatan psikologi perubahan mindset di masyarakat dan membangun kesadaran kolektif. Waduh, ini banget ya. Udah cocok belum nih saya jadi motivator nih. Jangan lupa masa ini yang bikin nanti kakaknya udah di atas. Ya, Kadang semoga. yang udah di atas lupa dia ke bawah lagi. Itu dia, makanya dari sekarang pun saya terus latihan gitu ya. Karena kita pun lihat apa contoh nyata banyak orang-orang yang aktivis gitu kan, ternyata pas mereka udah menjabat lupa, iya, melenceng gitu. Nah, saya pun sedang latihan terus menerus gitu. Dan saya pun pengen saling mengingatkan gitu, kalau misalkan nanti saya ada melenceng salah jalan, langsung aja ingetin. Betul. Memang kalau INFJ pikirnya itu lebih senang yang dalam, juga visioner, jauh ke depan. Dan kedepannya pun itu bukan tentang diri sendiri, tapi tentang dunia secara luas. Nah. Ya, tadi membahas tentang empati dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan kedamaian gitu. Nah. Jadi mamanya juga ramah banget sih. Ternyata jadi turun ya ke anaknya. Makasih mama. Makasih mama tuh. Kalian tuh nanti kalau mamanya nonton, makasih ya. Peran terbesar orang tua ya, pasti ya. Nah, maka dari itu saya terkadang membahas tentang keadaan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita nih, Gaby. Banyak orang mengira manusia yang miskin itu hanya karena individunya aja yang nggak mau bekerja keras, tapi salah. Mayoritas kan karena struktural kan, karena memang dari orang tua privilege itu khususnya. Bayangin aja kalau kita terlahir dari orang tua yang mempunyai apa sih DNA yang menurunkan kurang cerdas, ditambah lagi juga nantinya nggak dikasih nutrisi yang cukup, serta lingkungan yang toksik semua, gimana bisa berkembang coba gitu kan. Nah, itulah kita sebagai orang yang cukup beruntung, jangan sombong kita jumawa seolah-olah kita ini hebat karena diri kita sendiri, bukan, karena takdir kita ditakdirkan punya orang tua yang baik, memberi nutrisi yang baik dan ada di lingkungan yang baik. Nah, itu yang pengen saya bagikan ke masyarakat, supaya kalau kita ini merasa jadi orang yang beruntung, iya, kalau punya kesempatan dan kemampuan, bantu juga orang yang tidak beruntung. Aduh, maaf ya, sayang cara ngomongnya jadi terkesan menggurui nggak sih? Enggak. Aman ya? Aman. Ini lucu banget nih kalau guru digurui. Waduh, lucu banget. Aman ya tapi ya. Aman, bener ya. Kadang yang benar emang bikin sakit, tapi sakit. lebih mending bener. Sakit karena benar daripada baik-baik aja tapi bohong. Nah, itu dia. Emang kan kunci utama untuk perubahan kita menyadari kesalahan kan. Walaupun menyadari kesalahan itu sakit sebenarnya, malu gitu kan. Nah, tapi itu kunci pembuka kita bisa lebih berkembang. Barunya ini baru berapa lama nih? Baru tahun ajaran ini. Tahun ajaran ini nih? Iya. Berarti sebelumnya bukan di education. Di mana sebelumnya? IT. IT? Iya. Jauh ya? Jauh banget nih. Karena itu mungkinnya karena kalau IT sih lebih kurang interaksi. Ya. Kayaknya nggak bisa menyalurkan
ke ekstrovertannya kayaknya ya. Pulang malah capek loh. Pulang malah capek. Mau isi ulang energi sama siapa nih ngobrol ini gitu kan. Kita masih lurus lagi ya? Iya, bisa lurus, bisa belok. Lurus lagi aja deh. Nah, ini mematahkan stigma di masyarakat bahwa pertama, customer selalu risih diajak ngobrol, padahal enggak juga ya. Iya. Oke, terus kedua, Tergantung kalau ngobrolnya yang kayak apa ya? lebih privacy gitu ya, jangan kayak ya. Jadi annoying gitu. Annoying ya, oke. Terus juga stigma kedua, apalagi customernya wanita, cewek, Iya. diajak ngobrol sama Kang Ojek nih, Benar. risih. Terlebih lagi yang ketiga nih, Chinese lagi sukunya, ya kan? Stigmanya kan banyak kan negatif ya, padahal enggak juga ya. Oh, ini contohnya nih Kak Gaby nih tuh, asik nih, supel nih. Tergantung pertama niatnya kan ketahuan ya orang ngajak ngobrol ya. Apakah ini cuman ngobrol doang? Apa mungkin sambil flirting gitu kan? Itu kan annoying banget ya. Langsung risih ya. Iya. Langsung kayak Kerasa kan? Iya, cuma dijawabnya kayak Ah. iya. Iya. Ya, dalam hati sih apa sih ini gitu ya. Iya, bener. Cepet nyampe gitu. cepet gitu. Udah nggak usah banyak ngomong nih. Tapi kalau mas saya nggak gitu ya, biasa ya. dong. Oke, aman aja. Terima kasih. Jawaban buat orang-orang yang berkomentar negatif. Sekarang suka ada tuh KGB. Kayaknya ada yang komentar nih. Kalau gue jadi customernya gue kasih bintang 1 nih, driver banyakan bacot. Iya, ngomong mulu gitu. Iya, lagi ada masalah itu. Nah, tuh KGB yang jawab tuh, bukan saya tuh. Bener langsung kan. Iya. Banyak kan manusia tuh salah menilai karena mereka membayangkan jadi orang lain atau ada di posisi orang lain, tapi masih menggunakan cara berpikirnya dia sendiri. Harusnya kalau membayangkan ada di posisi orang lain, harus juga membayangkan cara berpikirnya seperti orang yang di posisi itu kan, gitu. Itu lucu, wah lucu gitu. Namanya gitu. Tapi setelah beberapa bulan ini ngajar, apa yang dirasain lebih ke ternyata inilah memang dunia yang seharusnya aku apa sih kerjakan gitu. Itu nggak betul. Wah, oke. Happy dan enjoy. Karena langsung berdampak kelihatan. Dampak kelihatan. Dan penyaluran extrovertnya juga Iya, betul. tersampaikan ya. Terlebih lagi juga anak kecil kan memang lugu-lugunya ya gitu. Iya. Lagi lugunya jujur gitu apa adanya. Biasanya yang membuat anak kecil bohong itu karena sering diomelin ya. Iya, makin ditutupin sama dia. Jadi karena saat dia menyampaikan kejujuran Kalau dimarahin, marah dimarahin. pasti Apresiasi kejujurannya, kalaupun salah dikoreksi, disampaikan ini salah dan yang benarnya seperti apa nih gitu kan. Nah, kalau belum dikasih tahu yang benernya udah langsung diomelin, iya udah Dia- keburu nggak mau ngomong. iya cenderung tertutup untuk nanti untuk kedepannya gitu. Ini nggak nyangka banget pasti Gaby ya. Kan ngobrol cuma buat transportasi doang ya. Nggak tahu malah jadi bantuin saya bikin konten. Saya jangan menjatuhkan kamu. Nah, jangan destruktif tapi Iya. konstruktif gitu. Bayangkan kalian yang ditutupin. Iya.
tekanan San ya? Iya. Oke. Tapi kalau dari sisi saya pribadi sih, kalau ada komentar-komentar seperti itu, Ya udahlah ya. justru saya jadikan sebagai indikator, Motivasi. ya motivasi juga dan indikator juga, ya indikator bahwa masyarakat kita masih ada yang cara berpikirnya masih belum sampai. Nah, lalu menjadikan motivasi juga saya kedepannya itu lebih baik dan akan mengubah orang-orang yang cara berpikir seperti itu biar lebih benar lagi. Gitu. Amin bisa. Amin. Di depan. Di depan sini ya. Oke. Sekali lagi, kasih banyak nih. Iya, thank you banget Kak. My pleasure. Oke. Mari, selamat pagi. Wah, keren kayak gini. Terima.